itu awal mulanya ya saya dulu juga bekerja Mas. Jadi dulu bukan basicnya di ternak, dulu saya juga kerja, terus saya cuma pengen punya cita-cita, pengen punya usaha gitu kan. Mosok meh melu wong terus gitu. Bisa sampai berapa nih? Per bulan antara 50-100 ekor ada jempe. Cukup banyak ya. Iya. Saya tetap bertanggung jawab kepada mereka, artinya Jawa Randu. ya keluarnya Jawa Randu, dan kalau saya ya, kalau itu di petani saya tetap saya beli Tetap beli ya. dengan harga crossbur. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya mampir nih, habis dari Mas Win berburu sapi. Ini sekalian kita mampir, kebetulan melewati kandang kambing yang cukup besar ini. Ini di kandangnya Mas Santoso. Betul, nggih. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih mampir, kebetulan beliaunya di rumah ini. Pas di rumah, pas baru pulang. Ini untuk alamatnya di mana ini Mas? Ini Dusun Suruhan, Desa Ragomulyo, kecamatannya Kaliwungu, ikutnya Kabupaten Semarang sini. Oh, itu masih satu kecamatan dengan Mas Win ya Mas? Nggih. Nama farmnya apa Mas? Nama farmnya Sun Farm. Sunfa. Iya. Nah, ini mampir kalian ngobrol-ngobrol ya Mas, Monggo. sharing-sharing mengenai perkambingan. Ini Silakan. kebanyakan sepertinya bur ya Mas ya? Ya basicnya pedaging lah, tapi kita menggunakan pejantannya kambing bur. Tapi basicnya ya tetap pedaging kan. Oke. Bur itu kan ya pedaging. Iya iya. Iya, Paling basicnya ke bagus saat situ. ini untuk pedaging bur Untuk kambing ya. kambing ya. Ya, kalau domba kan ada dorper, ada teksel gitu ya. Tapi kalau kambing kan untuk saat ini ya pur yang secara kualitas karkasnya lebih baik, pertumbuhannya lebih cepat ya pur. Untuk kambing ya, untuk jenisnya kambing. Itu bisa sampai ADG bisa sampai per bulan berapa kilo? Per bulan kalau perawatan maksimal bisa 5 bahkan lebih. Bagus ya kalau untuk kambing. Iya, 5 ke atas bisa kalau perawatannya bagus, karena semua itu juga tergantung pada pola perawatan, pakan kan pasti pengaruh ya. Walaupun genetiknya bagus, tapi kalau pola perawatannya jelek, hasilnya tetap jelek. Sependapat. Iya kan? Kita sambil muter-muter ini Mas, Monggo. lihat kambing-kambingnya dari Sun Farm milik Mas Santoso. Mas, ini kalau boleh tahu nih sejak kapan berdirinya Sun Farm ini? Saya lebih dari 10 tahun yang pasti. 2011 lah ya. Awal mulanya gimana bisa terjun ke? Awal mulanya ini dibaca, kalau cerita itu awal mulanya ya saya dulu juga bekerja Mas. Jadi dulu bukan basicnya di ternak, dulu saya juga kerja, terus saya cuma pengen punya cita-cita, pengen punya usaha gitu kan. Mosok meh melu wong terus gitu kan. Ya, rata-rata mungkin Iya, sama gitu ya, kan. semuanya Nah, yang tadinya kerja pengen punya usaha. iya, Mas. Dulu saya kerja sebenarnya juga sudah di pemerintahan, artinya sudah dapat gaji rutin setiap bulan sebenarnya. Artinya dulu sudah mungkin PNS ya kalau sekarang ini namanya. Dulu belum PNS tapi Oh. ya honor provinsi dulu. Iya, iya. Cuma terus saya mencoba memulai dari 10 ekor dulu. Memulai dari 10 ekor itu dulu domba penggemukan dulu saya mainnya. Berjalan ya kalikunya banyak, rugi gitu ya pasti. Awal-awal saya mengalami dari 10 itu rugi, bahkan modal ndak pulang, modalnya katut rugi. Dari 10 kita coba naikkan sampai ke 20. Dari rugi 10 rugi, saya tambahin lagi populasinya jadi 20, masih rugi lagi. Ya. Cuma saya waktu itu hanya berpikir begini, kalau saya rugi berhenti, artinya kita nggak berkembang. Iya. Ya kan? Yang rugi nggak balik. Iya, ruginya nggak balik. Nah, akhirnya saya tetap memutuskan untuk mencoba dan mencari tahu kekurangannya di mana, kesalahannya di mana. Nah, akhirnya mulai ketemu lah. Tapi ya proses itu panjang sekali. Artinya bukan 1-2 bulan itu bisa menyelesaikan itu. Ya tahunan lah gitu. Akhirnya bisa ketemu beberapa, ya ketemu dengan banyak relasi itu tadi, dengan farm-farm besar itu kan. Kita ya farm besar kita berkunjung-kunjung, banyak ketemu dengan solusi-solusi mereka gitu ya. Walaupun tidak semua farm pun ya terbuka ya enggak. Ya, saya juga ketemu dengan farm yang tidak mau terbuka ya ketemu gitu kan. Nah, makanya sekarang ketika alhamdulillah sudah seperti ini, kalaupun ada orang ke sini, insya Allah informasi saya berikan seluas-luasnya. Silahkan belajar gitu, karena saya juga memulai dari nol gitu loh. Dan rasanya ketika kita pengen mendapatkan informasi dan tidak dapat informasi, bahkan serasa ditutup-tutupi itu kan rasanya nggak enak ya, kayak gergel gitu ya gitu.
Itu saya alami dulu. Artinya pengalaman dengan biar tidak terjadi di teman-teman yang pemula yang baru ya. Ya, Iya. saya terbuka siapapun. Artinya orang ke sini nggak harus beli. Hmm. Cuma mau belajar nggak ada masalah. Kambing crossbur itu Burung gelem tinggalin sih. ke crossbur itu liku-likunya cukup banyak ya Mas. Saya dulu juga ini Mas, domba. dimulai dari bur itu, saya dulu juga belum tahu arahnya mau seperti apa. Ketika mau terjun ke bur itu, saya dulu cuma mencoba-coba saja. Kemudian akhirnya saya mempunyai keputusan bahwa bur ini kambing pedaging, artinya produksi saya harus layaknya ya daging yang mampu diterima di pasar gitu. Nah itu akhirnya saya kembangkan itu. Saya mengembangkan itu dengan lingkungan, dengan mitra. Ya alhamdulillah sekarang sudah alhamdulillah banyak lah mitra ya. Cukup banyak. Jadi ini semua cempe-cempe ini hasil panen dari mitra. Ini ya Mas. Ya, ini itu hasil panen dari mitra dan di belakang sana juga ada. Cukup banyak. Ini rata-rata hasil panen ini per bulan bisa sampai berapa nih? Per Cempe-cempe bulan ini? antara 50-100 ekor ada cempe. Masya Allah, cukup banyak ya. Iya. Rutin tiap bulan pasti ada yang bawa ke sini ya untuk di Saya ngambil Mas. dari mitra. Oh ngambil. Saya ngambil. Jadi saya dengan mitra itu mungkin juga tidak semua orang mau mengerjakan seperti yang saya kerjakan. Mungkin ya. Ya mungkin kalaupun ada kecil lah ya. Tidak banyak mungkin yang mau seperti yang saya kerjakan. Jadi saya dengan mitra itu kerjasamanya mereka membeli indukan dari saya. Kemudian akad saya kawin. Saya tidak mau diakati bunting. Iya, iya, iya. Tapi saya memberikan garansi kalaupun kawinnya tidak jadi boleh ditukar, boleh dikawinkan lagi gitu. Itu secara akad saja. Nah, nanti ketika anaknya sudah lahir lepas sapi saya beli. Lepas sapi di usia 3 sampai 4 bulan. Anaknya semua saya beli, induknya saya bawa ke sini. Jadi saya nggak manen anak itu sekali induk. Oh itu. Ya, sekali induknya saya bawa ke sini, kita kawinkan. Jadi sampai di sini sampai nunggu birahi dulu kan. Birahi, ketika birahi baru kita kawinkan. Kalau sudah kawin baru saya kembalikan lagi kepada mereka. Oh, gitu Dan itu sistemnya ya. free. Biaya pakan pun free. Iya, iya. SOP kesehatan juga saya berikan free. Artinya ketika kambingnya ada yang mungkin sakit ya kita obati, perlu vitamin kita suntik vitamin itu free. Dengan petani saya berikan free. Jadi ini sebuah wujud kerjasama di mana kita sama-sama saling menguntungkan. Ayo kerja bareng, kita cari rezeki bareng gitu. Cuma gitu aja. Artinya jika petani sudah panen tidak bingung menjualnya. Enggak wis. Kemudian untuk mendapatkan bibit bagus juga tidak bingung karena Iya. boleh bawa sini dikawinkan lagi. Iya. Tinggal nunggu panen lagi. Iya, itu seterusnya Begitu seperti itu. seterusnya ya. Masya Allah, mantap ya. Kalau indukannya rata-rata yang dipakai apa Mas? Kalau Indukan Jawa Randu. petani Jawa Randu. Jawa Randu. Kemudian disilangkan dengan ini Ya, pejantan pejantan. ini ya. Pejantan. Ini pejantan di Sun Farm. Ini full blood atau? Iya, full blood. Oh, Masya Allah ini. Ada 4, 5. Kalau full blood masih puluhan juta ya. Iya, sekarang masih di atas 30 lah. Masih 30. Masih di atas 30, bahkan pun juga ada yang sampai 60, 90 ya ada. Tergantung kualitas lah ya. Iya. Ini mantap pejantannya teman-teman. Ya 2 ekor ini Mas pejantannya Ada 5. ya? Wah 5 ya. Ada 5. Ini pejantannya, kemudian ini babon atau bara ya. Ini, nah ini indukan yang dari petani. Nah, Yang habis kita panen cempenya. Nah, indukannya di sini nih. harus Ini nunggu dia nunggu birahi. ketika birahi nanti langsung dikumpulkan di pejantannya itu. Kalau sudah birahi kita kawinkan. Jadi kawinnya bukan koloni, kita ngawinkannya satu-satu. Kita kawinkan satu-satu, kemudian nah di setiap induk pasti ada tagnya, tag anting telinga. Nah itu di sini fungsinya satu untuk mengetahui kapan dia kawin, dengan pejantan mana dia kawin. Jadi nanti recording datanya kita ada. Mantap. Nanti kapan dia akan prediksi HPL-nya kapan kita juga tahu kan gitu. Ya tinggal scan nah, langsung muncul datanya ya Mas. Kemudian ini Mas, itu kan begitu dikawinkan, apakah petani langsung bisa ambil atau nunggu positifnya dulu? Biasanya kalau sudah kawin kita kembalikan. Jadi setelah dikawinkan, setelah Ya, itu tapi ya tidak langsung juga, artinya nunggu. Kadang kan rutenya tinggal kemana kita nunggu rute bersamaan gitu. Oh, gitu. Tapi intinya ya setelah kawin nanti kita kembalikan. Setelah kawin ya. Mantap. Jadi petani tidak perlu nyari pejantan sendiri ya Iya, enggak. Pejantannya semua harus dari sini. dari sini. Jadi keluarnya insya Allah ya ada crossburnya tentunya. Iya, iya pasti, insya Allah. Pasti. Insya Allah. Kecuali kasus itu ada misalnya begini.
kita beli indukan dari pasar. Jadi saya berbicara apa adanya kepada penonton bahwa kemungkinan buruk itu mungkin terjadi kalau mungkin mereka membeli kawinan bur ternyata keluar Jawa misalnya. Itu misalnya begini, saya beli indukan dari pasar. Indukan itu sampai sini misalnya birahi. Lanjut Mas, ada suara mesin tadi ya. Misalnya sampai sini indukan itu birahi, kita kawinkan. Nah ternyata dia sudah kawin dulu di pasar. Oh gitu. Nah, yang jadi yang dari pasar. Nah itu kan mungkin, itu kemungkinan itu ada. Walaupun persentasenya sangat kecil, tapi kemungkinan itu ada. Tapi jika itu terjadi di petani saya tetap bertanggung jawab kepada mereka. Artinya, ya keluarnya Jawa Randu. Dan kalau saya ya, kalau itu di petani saya tetap saya beli dengan harga crossbur. Karena itu bukan kesalahan mereka, itu kesalahan kita. Gitu. Secara tanggung jawab harusnya begitu ya. Secara tidak langsung ada garansinya. Ya kan kita harusnya bertanggung jawabnya begitu karena kita menjualnya adalah kawinan bur. Kalau keluarnya ternyata Jawa kan itu kesalahan kita, bukan kesalahan petani. Akadnya mereka beli dengan kita itu. Bur, iya toh, gitu. Kawin dengan bur akadnya ya. Nah, walaupun di sini memang benar kawin, tapi terjadinya ternyata yang keluar Jawa itu ada, tapi ya kalaupun dari 100 mungkin satu lah gitu loh, perbandingannya kecil lah. Mantap. Bisa bergeser ke sana ya enggak apa-apa. Iya. Ini kita lihat di sini dulu. Di sana itu apa ini Mas? Sama, di sana ada panenan juga, ada pejantan, ada. Ya. Kalau perawatan gimana untuk jenis bur ini Mas? Sulit apa? Lebih gampang. Lebih gampang ketimbang jenis yang lain. Untuk jenisnya kambing loh ya. Dia lebih gampang dibanding dengan jenis kambing yang lain. Insya Allah untuk bur ini lebih mudah. Pakannya Mas. Ini pakai ramban mau nih ini ya Mas. Mau nih Pak Cong. Dicampur nanti. Kita campur nih. Mau nih Pak Cong. Ya. Memang lebih bagus dicampur-campur di crossing ya. Pakan ya. Jadi kita jenis ya. Kalau pakan, kalau pagi kita pakai silase, konsentrat. Konsentrat. Ya itu kalau pagi. Biasanya jam berapa Mas? Pagi sekali. Kalau di sini pagi sekali karena yang ngerawat kambing saya itu kalau untuk ngasih konsentrat itu yang cewek tadi dia, jadi dia kesini itu 4:30 sudah di sini. Nanti jam 6 sudah pulang ngopeni anaknya. Gitu jadi pagi. Pagi konsentrat. Kemudian jam 10 itu kita kasih silase. Ya silasenya saya pakai jagung manis. Jagung bukan tebon ya, jagungnya. Jagungnya atau buahnya ya? Iya buahnya, buah sama kulitnya kita chopper. Jadi jagung manis reject lah. Kebetulan agak murah lah ini, jadi kita pakai itu. Gitu. Terus nanti sore ini ya itu hijauan itu sore. Hijauan itu ya? Ya hijauan itu sore. Ini untuk pakan tambahannya untuk ini sekali ya pagi itu ya Mas, untuk apa namanya ini? Konsentratnya pagi. Ya? Pagi ya. Ini misal teman-teman yang nggak bisa ngarit itu alternatifnya pakai pakan apa? Kalau tidak bisa ngarit ya saran saya bikin silase mungkin pas hari libur kan tidak bisa ngarit otomatis karena punya pekerjaan kan. Betul. Artinya kalau Sabtu Minggu kan libur ya. Atau Minggu lah gitu kan pasti ada liburnya lah orang kerja itu. Kalau saran saya kalau bisa bikin silase dulu. Misalnya memang terpaksa tidak bisa ngarit tuh. Alternatif kedua ya pakai pakan kering, tapi kan kalau saya sih pakan kering ini kan mesti beli. Ya kalau silase kan kita harus, kalau silase bisa cari yang tidak harus beli. Karena kalau kita beternak semuanya beli ya bukan kok sudon, tapi kemungkinan keuntungan kita itu pasti lebih kecil gitu. Betul kan. Ya kan gitu. Operasionalnya iya. Kalau saran saya tetap yang tidak beli ini harus ada. Jangan semuanya beli gitu. Ya, gitu. Tapi misalkan beli semua pun calon jualnya di Idul Adha, saya mungkin kemungkinan tidak ada masalah Mas. Hitung-hitung masih masuk kalau Idul Adha ya. Ya mungkin, cuma kan yang namanya orang berternak ini kan punya resiko yang tidak sedikit ya. Kita hanya berbicara semuanya sehat, semuanya tidak ada masalah, tapi kan yang namanya ternak ini bisa sakit, bisa mati. Gitu lah. Kalau semua sudah dikeluarkan biaya nanti repot juga sebenarnya. Tetap idealnya ngarit. Tetap idealnya bagi saya ngarit. Kalau ngomong ternak tanpa ngarit ya bagaimana caranya saja. Artinya ngaritnya mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali gitu loh. Bukan terus semuanya beli gitu. Nek saran saya begitu.
ini hasil panen atau Sama, ini hasil panen. hasil panen ya. Cuma ini yang sudah besar. Jadi di saya sempe tadi lepas sapi kita panen. Kemudian masuk sini saya masukkan lagi ke petani yang dia tugasnya fattening. Fattening penggemukan ya. Kalau tadi yang breeding. Iya. Jadi di saya memang ada petani fattening, ada petani breeding. Oh, gitu. Kalau Plus sudah minusnya apa, Mas? Kalau boleh tahu, Mas. Kenapa? Plus minusnya breeding dengan fattening. Sebenarnya ya sama aja mas, semuanya. Tapi kalau ngomong ke enak orang beternak itu menurut saya urutannya yang paling enak ya fattening dulu. Sambil belajar ya. Iya, lebih mudah kan fattening dulu. Setelah fattening mungkin baru merambah ke breeding. Setelah breeding bisa main perah kan begitu. Karena itu pasti step-stepnya berbeda. Oh, perah juga bisa mas kalau untuk jenis bur ini. Oh, kalau masalah perah kan sebenarnya semua jenis kambing bisa aja toh. Iya, iya. Kalau Cuma bur gimana, Mas? rata-rata kalau pemain perah kan pakainya sapera dengan kualitas ya sapera sana dengan kualitas susu yang lebih banyak kan gitu. Oh, gitu. Kan gitu aja toh. Itu hanya urutan ini ya. Kalau peternak Tapi ya, pada dasarnya kan kita mau pakai kambing Jawa pun kalau asal pakainya bagus di perah juga hasilnya kan juga bagus. mantap, dapat ilmu teman-teman ini. Oh, ini pejantan. Itu yang juga di sini. pejantan. Ini juga full blood mas. Itu impor juga iya. Masya Allah, ini teman-teman full blood impor. Yang paling banyak itu dari negara mana mas? Kalau impor ya Australia. Australia ya. Iya. Memang harganya masih cukup tinggi sehingga kalau petani kecil lebih efektif tinggal beli yang sudah bunting itu ya mas. Ya, sebenarnya tergantung konsep saja mas. Kalau saya memberikan arahan ke teman-teman pemula, jadi yang penting jangan salah mengkonsep saja. Ketika mau berternak, ketika memutuskan untuk berternak, kemudian mau membeli pejantan dengan harga yang mahal, jangan salah gitu loh. Takutnya gini, mereka membeli pejantan dengan harga mahal, kemudian mereka cuma punya betina 5. Ini jelas bunuh diri menurut saya. Iya. Kapan balik modal membeli pejantannya itu gitu. Jadi kalau sudah memutuskan untuk membeli pejantan dengan harga yang sampai puluhan juta itu ya berarti sudah siap menyediakan indukan minimal 30-50 ekor. Setidaknya sekali panen nanti modal pejantan ini segera balik lah gitu loh. Tapi kalau cuma 5 kapan baliknya, pejantannya selak tuwek no. Gitu kan. Nah, jadi tinggal cara aja dan karena konsepnya ini daging kalau saya. Jadi di bur ini ada konsep daging dan ada konsep di mana mereka memang memproduksi genetik, artinya mereka jualnya genetik tinggi semua, mungkin F3, F4 dan seterusnya misalnya gitu ya. Nah, itu kan pilihan mau memilih kemana. Nah, kalau secara pribadi saya memang memilih ke pedaging yang dimana mungkin secara pasar itu lebih terbuka. Kalau genetik ini kan ya tertentu lah peminatnya. Artinya misalnya orang mau beli pejantan F4 atau F5 itu kan satu kandang ya paling 1 atau 2 ekor gitu kan. Tapi kalau kita jual daging ini kan misalnya jantan, kita jual IDH kan ya sudah, kita jual IDH seperti harga pasarnya IDH seperti apa aja gitu kan. Kalau saya di IDH jualnya tetap kiloan. Jadi timbang mereka pembeli di sini ya ditimbang harganya berapa gitu aja. Di real ya. Ya, berapa kilo ketemu harganya gitu sudah. Meskipun jauh kalau sudah di real yang jauh lebih aman ya. Ya, kalau saya gitu. Banyak timbangan. Oke Mas, karena ada ini nanti insya Allah lain kali kita lanjut. Ini Siap. untuk nomor WA yang bisa dihubungi Mas bagi teman-teman mau mitra atau mau belajar Sharing, di sini, ya, monggo. sharing, nanti hubungi kemana Mas? Nomor saya ya Ya. di 0822 4247 8960. Oke, dengan Mas Santoso ya. Mas Santoso iya. Oke teman-teman, nanti yang minat bisa langsung WA owner dari Sun Farm Mas Santoso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.